Pada slide yang berikutnya, pada slide yang keempat ini akan bahas mengenai variabel dan tipe data, ya. Apa itu variabel dan tipe data? Saya akan bahas dulu sebenarnya. Setiap bahasa pemrograman termasuk Python memiliki variabel yang dapat dieksekusi oleh interpreter, ya. Untuk dapat mengakses sebuah variabel diperlukan tipe data yang sesuai dengan kebutuhan program. Python juga menyediakan beberapa jenis tipe data yang dapat dimasukkan ke dalam variabel, ya. Sekarang kita bahas mengenai variabel. Variabel merupakan sebuah lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan nilai, ya. Nilai variabel menyimpan data yang dilakukan selama program berjalan dan dieksekusi. Nah, selama dalam waktu eksekusi, isi dari variabel dapat diubah oleh instruksi perintah tertentu pada program yang menggunakan variabel. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang bisa dilakukan pada variabel, ya. Yang pertama, penulisan dari variabel. Ada aturannya, yaitu karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah, underscore. Lalu karakter selanjutnya dapat berupa huruf atau underscore atau angka. Karakter pada nama variabel bersifat case sensitif, ya. Harus case sensitif, hati-hati ya. Nah, yang kedua, membuat variabel. Pembuatan variabel pada bahasa pemrograman Python dapat dilakukan secara langsung pada saat akan digunakan untuk memberi nilai ke dalam sebuah variabel menggunakan tanda sama dengan. Contohnya A sama dengan 2021, string sama dengan tutorial pemrograman Python, dulu sama dengan true. Oke, jelas ya dan mudah. Oke, ya, lanjut ke bagian berikutnya. Pada bagian selanjutnya adalah untuk menampilkan variabel. Oke. Untuk menampilkan variabel pada bahasa pemrograman Python digunakan keyword print, ya, print atau bahasa Indonesia cetak. Kemudian diikuti dengan nama variabel yang ditulis dalam tanda kurung. Contohnya A adalah 2021, lalu berikutnya print A, lalu teks adalah tutorial pemrograman ini, lalu print teks, lalu terus adalah itu, lalu print lulus. Dan outputnya adalah kalian bisa lihat di situ yang seperti yang sudah ditulis. Nanti printnya adalah 2021 tutorial pemrograman Python true dan selesai dalam 319 milisecond. Maksudnya di sini ini tampilan output dari Sublime Text, ya. Saya menggunakan Sublime Text. Kalian silakan menggunakan editor yang lain yang sesuai dengan selera kalian. Oke, kita lanjut. Baik, slide yang berikutnya adalah tentang menghapus variabel. Apa itu menghapus variabel? Ya, pada saat sebuah variabel tidak dibutuhkan lagi pada program aplikasi atau pada codingan, maka variabel tersebut dapat dihapus dengan menggunakan fungsi del. Nah, saya memberi contoh ya, itu screenshot dari bentuk codingan dan langsung bentuk outputnya pada bagian yang bawahnya. Kalian lihat di sini di baris satu teks sama dengan tutorial pemrograman Python, lalu print text itu cetak string teks ini, lalu del text dihapus lagi, lalu print text lagi. Nah, outputnya kalian lihat pada baris pertama, output itu yang ada di sebelah bawah ya, yang setelah baris putih. Output pertama adalah tutorial pemrograman Python, seperti yang pada terdapat baris satu itu udah otomatis ya, disuruh cetak di baris kedua. Lalu file yang ketiga name error nama teks tidak di define, maksudnya tidak define berat. Kenapa? Karena udah ada del text untuk baris keempat. Jadi name error yang di bawah itu name text is not defined karena tidak ada string dari teks itu berisi apa. Karena udah terhapus ya dengan del text pada baris keempat. Gitu ya. Oke, gampang kan? Silakan kalian coba di editor kalian masing-masing. Sekali lagi, saya menggunakan Sublime Text ya, tulisannya Sublime Text versi 3.4. Oke, kita lanjut. Slide yang berikutnya adalah slide mengenai tipe data yang dapat diproses pada bahasa pemrograman Python. Kita lihat di sini ya.
terdapat banyak tipe datanya. Tipe data pada bahasa pemrograman Python akan secara otomatis dapat mengidentifikasi dan mengenali tipe data yang terdapat pada variabel. Python memiliki beberapa tipe data yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dalam program. Kalian lihat tabelnya ya, dari mulai list mulai dari boolean sampai dengan dictionary. Kalian lihat sendiri contohnya, misalnya boolean contohnya true atau false, penjelasannya true sama dengan 1, false sama dengan 0. Lalu string adalah misalnya contohnya pemrograman Python merupakan kumpulan karakter atau teks dan seterusnya sampai dictionary. Itu pakai kurung awal, nama, lalu ID, terus ID, 2. Dictionary adalah array yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan variabel. Oke, nanti kita lihat contoh-contohnya ya, mulai dari tipe data apa sampai tipe data apa. Oke. Ya, tipe data pertama adalah tipe data integer. Kita udah tahu ya, tipe data integer itu berbentuk bilangan bulat, bukan desimal atau koma, dan tidak menggunakan tanda petik. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Dari baris 1 print tipe data itu akan menampilkan tipe data integer Python. Lalu pada baris keempat sampai dengan C itu dimasukkan variabel berikut isi data dari variabel tersebut, Misalnya A sama dengan 2021, B sama dengan 3,14, dan C sama dengan 10 plus 3J. Itu maksudnya bilangan eksponencial ya. Oke. Lalu pada baris ke-13 sampai 14 adalah mencetak angka-angka tersebut. Dan hasilnya kalian lihat sendiri, outputnya di sebelah bawah setelah garis putih adalah diketahui ya bla 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 bla. Lalu tipe data untuk angka 21 adalah kelas integer. Tipe data untuk angka B adalah float. Float itu desimal atau koma. Sedangkan tipe data untuk angka 10 plus 3J adalah kompleks. Kelasnya kompleks ya. Nah, itu tipe datanya ya. Oke. Kenapa disebut ini? Contohnya di baris ke-13. Print tipe data untuk angka A adalah tipe baris kurung A ya. Ini otomatis tipe dalam kurung A. Ini otomatis compiler interpreter dari Python yang akan mengeksekusi. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke tipe data yang berikutnya adalah tipe data teks. Tipe data ini terbagi atas dua jenis, yaitu char dan string. Char merupakan tipe data dari sebuah karakter atau huruf. Misalnya, variabel char 1 berisi A, ya, pakai tanda petik ya. Lalu variabel char 2 berisi tanda tanya dan seterusnya. Sedangkan string merupakan sekumpulan karakter atau bisa juga berbentuk teks yang ditempatkan di antara dua buah tanda petik ya, berarti sekumpulan karakter. Oke, contohnya kita lihat di sini ya. Nama adalah Johnson Sihombing, lalu print nama baris ke-7, lalu baris ke-8 print nama ke 0, maksudnya di posisi ke 0 ya, posisi ke 0. Indeks ke 0 itu apa ya, dari teks nama, string nama itu. Lalu print nama di posisi -3, lalu print nama 5 dan 10 ya, lalu print nama di 8. Oke, kalian lihat contohnya, outputnya adalah di bawahnya. Untuk baris ke-7 print nama, otomatis dia akan mencetak nama, yaitu Johnson Sihombing yang di sebelah bawahnya ya, yang outputnya. Lalu berikutnya print nama lalu 0 di posisi ke 0, otomatis dia adalah huruf J karena setiap indeks itu posisinya di array itu selalu dalam di posisi 0. Oke, dan seterusnya. Mudah ya. Oke, kita lanjut. Ya, tipe data berikutnya adalah tipe data boolean. Kita baca sama-sama ya, tipe data boolean. Tipe data ini merupakan tipe data yang hanya memiliki dua buah nilai, yaitu true angka 1 dan false atau angka 0. Huruf pertama true dan false harus huruf besar ya atau kapital. Contohnya
lampu menyala sama dengan 1, udara panas sama dengan true, lalu mendung sama dengan 1. Jika kalian lihat ini huruf-huruf berdepannya itu lampu menyala L-nya huruf besar, lalu udara panas U huruf besar, mendung M-nya huruf besar. Oke, gampang ya. Sekarang tipe data list. Pada dasarnya tipe data list merupakan sebuah array ya atau tipe data yang berisi kumpulan tipe data lain ya. List pada bahasa pemrograman Python dapat terdiri atas berbagai jenis data, tidak harus tipe data yang sama. Jadi bisa dari berbagai jenis ya. Sedangkan tipe data array pada Python terdiri atas list, set, tuple, dan baik. Pada codingan ini kita lihat contohnya sama-sama ya. Di situ ada beberapa beberapa array namanya list 1 sampai dengan list 3. Lalu ada perintah untuk del posisinya keberapa dan keberapa. Ingat ya, indeks dimulai dari angka ke 0. Kalau di dalam array selalu mulai dari angka ke 0. Berarti kalau del list 1,0 berarti yang dihapus adalah elemen dari list 1 di posisi ke 0. Oke, gampang ya. Kalian coba di editor masing-masing. Slide yang berikutnya yang kalian lihat ini adalah tipe data dari tuple. Merupakan tipe data yang juga berupa array ya. Array atau kumpulan data, kumpulan nilai. Perbedaannya dengan list, elemen-elemen dalam tuple tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Jadi tipe data tuple ini sama dengan list, tapi ada bedanya. Oke, cara membuat tuple ada 3 cara. Yang pertama, cara standar merupakan cara pembuatan tuple paling sederhana. Contohnya tuple jenis kelamin. Ingat ya, semua pakai underscore. Tidak boleh ada spasi untuk penulisan variabel ya. Tipe jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan di dalam array ya. Lalu tanpa tanda kurung. Merupakan cara pembuatan tuple dengan tidak menggunakan tanda kurung. Contohnya tuple status, menikah, tidak menikah, janda, dan duda. Lalu menggunakan fungsi atau tuple ya, merupakan cara pembuatan tuple dengan menggunakan fungsi tuple dan menggunakan list sebagai parameternya. Contohnya tuple buah sama dengan tuple dalam tanda kurung, lalu ada array-nya jeruk, mangga, pepaya, dan semangka. Oke, sekarang kita lihat contoh codingannya. Baiklah, tampilan slide ini adalah contoh codingan dari tipe data tuple yang sederhana ya. Pokoknya nggak usah susah-susah. Kita lihat dari baris 6 ada tuple 1 yaitu 2021 316 sampai dengan angka 678. Ternyata di di indeks ketiga itu ada tuple lagi ya. Maksudnya di sini ada array lagi lah, itu 567 dan 678. Lalu tuple 1 3.0 adalah 7000. Print tuple 1. Oke. Maksudnya di sini yang baris ke-7 ini pada tuple 1 3.0 berarti di posisinya adalah di angka 567, itu dirubah angkanya jadi 7000. Kenapa 567? Karena yang seperti saya bilang sebelumnya, indeks dimulai dari 0 ya, indeks di dalam array atau ya di dalam array. Ini tuple kan bentuk array juga. Oke, sini kita lihat posisi di 0 adalah 2021, lalu posisi 1 316 dan seterusnya, di mana posisi 567 adalah posisi ketiga. Sedangkan di baris ke-7 tuple 130 itu adalah merubah posisi dari 567. 0 itu berarti posisi di 0 untuk 56 di posisi 3-nya. Di sini tuple 1 yang di baris 6 ini ada dua posisi, ada dua nilai ya untuk tuple yang indeks ketiga, yaitu 567 dan 678. Oke, lalu baris ke-10 tuple 1 PR dan seterusnya sampai N. Lalu di run hasilnya kita lihat di baris pertama ya, setelah running ya, di situ ada angka 2021 lalu angka 7000. Otomatis yang 567 di baris ke-6 itu dirubah jadi 7000. Oke, gampang ya, kalian coba di editor. Tipe data berikutnya adalah tipe data set.
Tipe dataset ini sama juga ya, berisi array yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai pada suatu variabel. Perbedaannya dengan tipe data list, tidak ada duplikasi nilai elemen, tidak dapat mengubah nilai elemen yang sudah dimasukkan, lalu tidak bisa diakses melalui indeks ya. Jadi beda dengan yang tadi ya, yang tuple ya. Lalu untuk membuat set, nilai-nilai elemen pada set diletakkan di antara tanda kurung kurawal terbuka dan kurung kurawal tertutup dan dipisahkan dengan tanda koma. Tipe dataset juga dapat dibuat dari list dengan cara memasukkan list ke dalam definisi set. Tiap list set tidak dapat berisi list, tuple, dan dictionary. Oke, kita lanjut ke contoh codingan. Ya, slide yang tampil di sini adalah contoh codingan dari tipe dataset. Kita baca masing-masing ya. Di sini ada 1, 2, 3, ada 3 set ya. Yang pertama set mahasiswa di baris ke-6 terdiri dari data-data atau array Ferry, Ayu, Cecep, dan Doni. Lalu set motor Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Lalu set gabung. Set gabung ini ada terdiri dari berbagai jenis data ya, ada boolean, data apa, dan di indeks kelima itu juga ada gabungan lagi ya, tutorial dan Python di baris ke-12. Lalu kita lihat semua di print ya, di print set mahasiswa, maksudnya cetak data mahasiswa, cetak set motor, dan seterusnya. Mudah ya, kalian coba dulu di editor masing-masing. Oke, kita lanjut. Baik, tipe data terakhir yang dibahas pada sesi ini adalah tipe data dictionary. Ya, tipe data dictionary. Oke, sekarang kita lihat sama-sama tipe data dictionary itu seperti apa. Ya, ya, urutan nilai elemen pada tipe data ini berisi key dan value ya, yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Tiap elemen dipisahkan oleh koma yang semuanya diapit oleh tanda kurung kurawal terbuka dan kurung kurawal tertutup. Oke, membuat dictionary itu ada 2 cara ya, yaitu dengan menggunakan tanda kurung kurawal atau dengan menggunakan fungsi konstruktor dict ya, kependekan dari dictionary. Oke. Ya, seperti biasa pada setiap akhir sesi video, kalian tinggal subscribe dan like ya untuk tiap videonya ya, tiap videonya. Jadi kalau ada 10 video, kalian subscribe dan like 10 video. Oke, kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Sampai ketemu di sesi berikutnya.